Pernah kepikiran nggak, apa sih bedanya orang yang suksesnya cuma sesaat sama mereka yang bisa terus-terusan ada di puncak performa? Jawabannya ternyata bukan cuma soal kerja lebih keras. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kebiasaan-kebiasaan yang jadi rahasia kesuksesan jangka panjang itu. Oke, kita mulai dari sini, dari kutipan Aristoteles yang dalam banget. Intinya tuh gini, keunggulan itu bukan sesuatu yang kita punya dari lahir, bukan bakat. Keunggulan itu sesuatu yang kita lakukan, terus-menerus sampai jadi otomatis, jadi kebiasaan. Ini soal latihan bukan anugerah. Sekarang, coba kita jujur sama diri sendiri. Pertanyaan ini nusuk banget kan? Seringkali yang nahan kita itu bukan karena kita nggak mampu, tapi justru karena kita takut. Takut pengen lebih, karena dalam hati kita khawatir, jangan-jangan kita nggak sanggup nanggung beban kesuksesan yang lebih besar lagi. Nah, disinilah muncul yang namanya paradoks sang pencapai. Dari luar, hidup orang-orang ini kelihatan sempurna. Karir oke, duit banyak, keluarga harmonis. Tapi di dalam, mereka ngerasa hampa. Rasanya kayak lagi ngejalanin hidup orang lain, bukan hidup yang benar-benar mereka mau. Biar lebih kebayang, kita kenalan sama Kate. Dia ini, ya, potret kesuksesan zaman sekarang. Eksekutif puncak, dihormati banyak orang, dan secara finansial, hidupnya udah lebih dari cukup. Impian banyak orang lah. Tapi, itu kan yang kelihatan di luar. Di baliknya, Kate ngerasa ada yang salah, ada kekosongan yang nggak bisa dijelasin. Dia ngerasa cuma ngejalanin rutinitas, frustrasi, gelisah, kayak robot aja, nggak ada koneksi emosional sama hidupnya sendiri. Dan pengakuan rahasia Kate ini, wah, ini benar-benar nunjukin inti masalahnya. Ketakutan yang seringkali melumpuhkan orang-orang berprestasi. Mereka udah ngerasa kewalahan banget dengan sukses yang sekarang. Sampai-sampai ide buat tumbuh lebih besar lagi tuh rasanya mustahil, malah nakutin. Jadi kalau nasihat-nasihat klise kayak semangat terus atau fokus aja sama kelebihanmu, malah bikin orang kayak Kate ini mentok. Terus solusinya apa dong? Mungkin udah saatnya kita mempertanyakan buku panduan sukses yang selama ini kita pegang. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada nasihat umum, keuletan, gairah, fokus pada kekuatan. Semua itu penting, tapi ternyata nggak cukup. Di sisi lain, para high performer ini fokusnya beda. Mereka fokus pada kebiasaan yang disengaja, kemampuan buat beradaptasi demi melayani orang lain, dan komitmen buat terus tumbuh. Bahkan di area yang bukan jadi kekuatan utama mereka. Ini dia poin utamanya. Sukses jangka panjang itu bukan soal kepribadian atau bakat bawaan, tapi soal apa yang kita lakukan secara konsisten. Ini tuh perubahan mindset yang powerful banget loh. Kenapa? Karena artinya kesuksesan itu ada dalam kendali kita. Terus tindakan konsistennya tuh apa aja sih? Nah, setelah penelitian bertahun-tahun, semua itu dirangkum jadi 6 kebiasaan spesifik yang emang udah terbukti. Inilah yang kita sebut 6 kebiasaan kinerja tinggi. Oke, 3 yang pertama ini adalah fondasi buat diri kita sendiri. Nomor 1, mencari kejelasan. Maksudnya, tahu persis kita ini siapa dan mau kemana. Kedua, menghasilkan energi. Secara aktif menjaga kesehatan fisik dan mental. Ketiga, meningkatkan kebutuhan. Menemukan alasan yang super kuat kenapa kita harus berhasil. 3 lainnya lebih ke interaksi kita sama orang lain. Semuanya penting, tapi kita mulai dari yang paling dasar dulu, kejelasan. Yuk, kita bedah kebiasaan pertama, kejelasan. Kenapa ini yang paling awal? Soalnya ini fondasi dari segalanya. Banyak orang salah kaprah, ngira kejelasan itu sesuatu yang kita temikan, kayak nemu harta karun. Padahal, kejelasan itu sesuatu yang kita ciptakan. Gini, coba pahami ini. Anda nggak bisa cuma duduk diem, nunggu dapat pencerahan. Anda harus secara aktif dan sengaja menciptakan kejelasan tentang masa depan yang Anda inginkan. Anggap aja kayak pembangkit listrik. Dia kan nggak nemuin listrik, tapi menghasilkan listrik. Nah, Anda juga gitu, tapi dengan kejelasan. Terus, gimana caranya biar praktis? Coba deh, pakai kerangka 4 masa depan ini sebagai latihan rutin. Tanyain ke diri Anda sendiri, dan jawab dengan jujur. Versi terbaik dari diri saya di masa depan itu kayak gimana sih? Saya mau memperlakukan orang lain dengan cara seperti apa? Keterampilan apa yang wajib banget saya kuasai? Dan yang paling penting, kontribusi atau dampak apa yang mau saya kasih ke dunia? Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, pesannya tuh jelas banget dan sangat memberdayakan. Jalan menuju kinerja tinggi itu bukan soal takdir atau bakat, tapi soal serangkaian pilihan sadar yang kita buat setiap hari.
Jadi, buang jauh-jauh deh pikiran kalau kita harus ngorbanin kebahagiaan demi kesuksesan, atau kerja sampai burnout. Para high performer sejati tahu kalau sukses dan sejahtera itu bisa jalan bareng. Dengan membangun kebiasaan yang tepat, Anda nggak lagi milih antara sukses atau bahagia, Anda membangun sebuah sistem untuk mendapatkan keduanya. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke Anda. Kinerja tinggi itu dibangun, bukan diwariskan. Anda nggak perlu ngubah semuanya sekaligus, cukup pilih satu aja kebiasaan untuk dimulai, mungkin dari mencari kejelasan, dan ambil satu langkah kecil. Hari ini juga. Jadi, kebiasaan mana yang akan Anda mulai?